Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini saya ingin berbicara dari hati ke hati agar generasi kita menyadari di bawah bayangan majlis yang bersejarah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada banyak sama, maka terukirlah kata-kata sederhana. Bersatulah wahai sekalian kamu, padahal asal satu turunan, bercampur darah dari dahulu, bersamaan nasib jadi kenangan. Terima kasih Tuan Pengurusi Majelis, ahli jabatan kuasa dan ahli kampung usir semua. Pada malam ini izinkan saya berpidato dengan tajuk perpaduan teras keamanan negara. Bapak Perpaduan Negara Malaysia Tuan Hussein An dalam kata-kata azimat yang paling hikmat tentang perpaduan, yaitu bekerja menolong diri, bekerja menolong tanah air, dan bekerja menolong bangsa. Itulah asas negara percaya. Justru itu, marilah kita bersama mencari arti di sebalik perkataan perpaduan dengan melalui 3 kata kunci. Pertama, setiap negara memiliki umur. Soal negara merupakan agenda kita bersama. Yang paling utama adalah kita sebagai anak bangsa yang harus meraihkan kesejahteraan di setiap lapisan rakyat dan masyarakat. Mungkin Anda terasa heran, kenapa saya berkata setiap negara memiliki umur seperti manusia? Maka ini jawaban. Ibnu Khaldun dalam huraiannya, tidak ada kekuatan bagi sebuah negara melainkan dengan adanya undang-undang dan para penegaknya. Dan para penegak hukum tidak akan kuat melainkan dengan pendapatan yang secukupnya. Dan pendapatan yang secukup itu tidak akan tercapai melainkan dengan perpaduan rakyat dan pemerintahan yang adil. Hadirin, tradisi ini benar dan memang lebih benar bila Daulah Utsmaniyah telah diterajuki oleh Muhammad Al-Fatah menawan kota Konstantinopel sebagai lambang kemegahan bangsa Rom pada tahun 1453 Hijriah, dan sekaligus membuktikan kebenaran hadis Rasulullah SAW yang terbenam sejak 800 tahun bahwa kota ini akan ditakluk oleh pemimpin yang baik, tentara yang baik, dan rakyat yang baik. Justru bila kemewahan menggunung tinggi, maka perpecahan pun menghampiri diri. Daulah Utsmaniyah ini jugalah terhempas ke bumi pada Perang Dunia Pertama. Maka terhapuslah kemegahan Daulah Islamiyah yang sekian lama dibina. Dan soal kebangkitan semula, hanya Tuhan yang Maha Tahu segalanya. Hadirin, kedua, kesedia kawangan negara. Di negara kita masih bersenyum bila terdengar persatuan mahasiswa di seluruh universiti atas nama intelektual yang sanggup membela penderitaan rakyat, masyarakat, dan negara. Engkaulah sebenarnya penyampung risalah, memartabatkan marwah. Engkaulah cahaya harapan masa hadapan. Dan kini juga Rumah Nusantara telah terbuka untuk siapa sahaja membela anak yatim hanya untuk secukup makan seperti anak-anak biasa. Memang benar, bumi mana tak ditimpa hujan, langit mana tak dicalar awan, dalam kesempitan kita masih ada lagi senyuman. Hadirin, saya tertarik juga untuk menceritakan tentang perpaduan persatuan tadeka.
Bermulai di pesisir Sungai Patani sehingga ke seluruh wilayah Melayu. Walau ini hanyalah sederhana, tapi sangat mempunyai makna. Adakah Anda tahu pada tahun 1970 ditumbuhnya Perkasa. Lantas pada tahun 1984 lahirnya Pustaka Patani. Dan dengan kuat usahanya pada tahun 1990 dicetuskan Pertiwi Jala dan Pusaka Menara. 1996 Putra Singgora dan Pantas Distun pada tahun 1990. Dan adakah Anda tahu kita pernah membina institusi keuangan sendiri, membina institusi pendidikan sendiri dengan keringat dan cinta. Cinta sejati. Yang merampaskan perpaduan ini adalah kita yang sakit akibat perpecahan. Bukan orang lain, tapi jugalah kita. Saudara dan saudari. Ketiga, perpaduan amanah Tuhan. Orang-orang tua dahulu menceritakan tentang perpaduan bangsa Cina. Seawal datang ke bumi kita hanya dengan 10 jari dan kain sehelai sepinggang. Akhirnya mereka mampu membina benteng pertahanan, memegang teraju ekonomi negara. Jua akibat perpecahan. Dan bangsa Arab tidak mampu mempertahankan kesucian Al-Qudus, membiarkan anak-anak Syria dibunuh tanpa peri kemanusiaan. Dan bagaimana pula dengan perpaduan kita? Kita pernah mewarnai jalur gemilang Nusantara. Kita pernah mewarnai jalur gemilang Nusantara. Kita pernah membina institusi pendidikan sendiri yang seharum nama gelaran Serambi Mekah. Kita mampu membina kapal-kapal besar, lebih besar dari Floram Bek Portugis. Kita mampu membina pusat perdagangan lebih masyhur dari negeri Selatan Malaka. Dan semua itu hanya tinggal dalam kenangan semata-mata. Baik, hadirin. Mulai dari sekarang kita petikan dari sejarah silam, mempelajari untuk kita yang melangkah yang lebih matang. Berjanjilah kita akan sehati atas nama agama yang sama, sejiwa atas nama kebangsaan yang sama, dan sekata atas nama kemanusiaan yang sama. Akhir ini saya Ruslan bin Abdullah telah menunai amanahmu duhai Pertiwi dengan ikatan janji bercampur darah dari dahulu, persamaan nasib jadi kenangan. Sekian, salam perpaduan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan.